Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru sekalian. Saya Erli Fitriani SPD, Guru SMA Negeri 2 Lahat, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan tugas pada modul 1.1J koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pendidikan secara umum diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan arti pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin, dan menekankan pada pembentukan karakter dari peserta didik tersebut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, murid dan pembelajaran di kelas menurut saya adalah: pertama, sebagian besar pembelajaran di kelas masih dominan pada teacher center atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, pada saat pembelajaran di kelas, saya hanya meminta murid menghafal materi saja. Di sini murid hanya berperan sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, saat pembelajaran di kelas, saya hanya mentransfer materi pembelajaran atau fokus pada pengetahuan saja. Yang saya tekankan hanya pada aspek kognitif saja. Yang keempat, pada saat pembelajaran, ketuntasan penyampaian materi lebih utama daripada memahami karakteristik murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pertama, guru harus memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, guru juga harus mempelajari karakteristik murid, karena murid memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, guru juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mendidik dan mengajar para murid di sekolah. Yang keempat, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek psikomotor, afektif, spiritual, dan sosial budaya. Yang kelima, saya menyadari murid itu adalah sebagai subjek pembelajaran, dengan memperhatikan kebebasan mengemukakan pendapat, berekspresi, dan berkreasi. Filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam adalah setiap negara ataupun daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda, sehingga pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidikan saat ini yang menekankan pada kemampuan anak untuk
memiliki keterampilan abad ke-21 agar mereka dapat bersaing di masa depan nantinya. Yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Menurut KHD adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya, secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid, sehingga pendidikan harus berhamba atau melayani dengan sepenuh hati pada anak. Apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik kelas saya dan dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya akan mengubah pembelajaran menjadi student center, di mana pembelajaran berpusat kepada murid dengan menerapkan merdeka belajar sehingga saya dapat menjadi fasilitator dan motivator bagi murid saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah saya akan mengubah sikap menuntut menjadi menuntun, karena peran guru adalah menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha menjadi lebih baik agar dapat menjadi teladan pada murid seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga siswa dapat mengeksplor semua kemampuan yang ada di dalam diri mereka saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, saya juga akan berusaha mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman untuk mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat berlangsung dua arah. Dan yang kelima, saya akan membentuk budi pekerti sehingga murid memiliki kesadaran sosial dan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta berakhlak mulia. Demikianlah, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.